Kusambe, sebuah desa kecil yang terletak di pesisir timur Bali, tepatnya di Kabupaten Klungkung, 45 menit dari kota Denpasar. Kusambe dikenal sebagai salah satu daerah penghasil garam tradisional. Dalam kesehariannya, petani garam Kusambe masih memproduksi garamnya dengan tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang dengan salah satu petani garam tradisional Kusambe. Swastiastu. Swastiastu, Wadi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Sirowastanya, Pak. Kita ngatakan pendidikan diri, kita mewasti berlaku wayang rene, asli desa Kusambe, pembuat garam tradisional. Kalau untuk petani garam Riki sudah berapa lama nih Pak? Kalau yang tidak pakai contoh nih, yang termasuk paling tua, yang sudah generasi keempat, yang aktif dari tahun 1976, karena yang penerus nih dari kakek bapak ya. Kalau untuk ininya Pak, alatnya apakah Niki sudah masuk ke modern atau masih menggunakan tradisional Pak? Sebagian masih tradisional, sebagian masih seperti alat jemur kan, ada sebagian modern, ada sebagian tradisional. Yang modernnya itu membran, yang tradisional itu asli dia padungan. Pohon kelapa belah dua dikasih lubang sedemikian rupa, itu dipakai penjemuran. Juga dari alat penyiraman itu namanya nabuh, itu juga tradisional, modern, karena sulit cari bahannya sekarang. Kelapa pinang yang sulit cari bahan, nah terpaksa kita pakai yang ada kandungan karetnya gitu kan, supaya kita bisa berjalan produksinya, sudah kita pakai. Kalau awal dari ilmu membuat garam niki boleh dari mana Pak? Nah, kalau tiang kan sudah turun-turun, aslinya tiang kurang tahu, entah satu napi dari mana niki tiang nggak tahu. Jadi murni diajarkan oleh orang tua. Ya, diajarkan orang tua. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tahapan awal dalam pembuatan garam Kusambe ini seperti apa Pak? Sekitar jam 6 itu mulai sudah pembersihan lahan. Lahan dibersihkan dulu supaya bersih ya. Dalam artian lubangnya itu tidak ada yang kedalaman, ada ketinggian, biar merata nanti penggarukan lebih mudah, kita menggaruk yang mudah menggumpal. Tujuan dari pembersihan sendiri ini untuk napi Pak? Nah, tujuan untuk pembersihan ini supaya meratakan pasir itu yang kita mau siram kan. Nanti kalau dia sudah rata, di penyiraman selanjutnya di pengeringan kita gampang ngaruk, kan nggak ada kedalamannya, rata dia, nggak ada terlalu dalam. Nanti kalau dia terlalu dalam, yang menggumpal itu nggak bisa kita garuk. Kalau pengarukan niki menggunakan alat seperti apa Pak? Nah, itu menggunakan alat penyacahan, namanya penyacahan. Kenapa dikasih nama penyacahan? Karena fungsinya dia kalau pasir yang sudah kering, dia akan keras, itu dipecah dulu. Setelah dipecah baru dikumpulkan, baru diangkut. Proses selanjutnya dalam artian proses kedua, kita mengambil air ke pantai langsung untuk penyiraman pasir yang sudah kita ratakan pagi. Itu pengambilan airnya, namanya nabuh. Kalau untuk airnya diambil langsung dari laut nih? Itu langsung dari laut, itu sebanyak kurang lebih 40 kali bolak-balik ngambil, habis disiramkan ngambil lagi, habis disiramkan ngambil lagi, sampai bolak-balik sampai 40 kali. Apakah pengambilan 40 kali ini memang ada hitungannya atau bagaimana Pak? Udah jelas ada hitungannya. Kalau tidak kita hitung kan ada kerataannya, nanti penyiramannya kurang bagus. Ada yang tebal, ada yang tipis kayak gitu. Kenapa harus merata? Setelah kering biar sekalian yang kering bersamaan itu. Ini setelah penyiraman kita menunggu. Ini kata ketiga, penyiram kedua, ketiga sekarang kita menunggu kering. Setelah kering baru digaruk. Itu ada alatnya namanya penyacahan. Kenapa dia dikasih nama penyacahan? Karena fungsinya pertama dia mecah pasir yang sudah kering. Itu
Nah setelah dipecah baru dikumpulkan gitu biar gampang kita ngambil untuk naruh di bak. Setelah proses pencacahan bisa dijelaskan Pak proses napi malih. Nah setelah penyacahan itu dipecah-pecah dikumpulin, setelah dikumpul baru proses untuk pengangkutan. Setelah pasir yang sudah disimpan di bak, itu ada proses penyulingan, namanya nyosor. Nah, yang pakai nyosor itu airnya air muda. Setelah kita suling, sosor, sulingnya itu keluar, nah dia air tua. Kalau air mudanya itu datangnya dari mana Pak? Nah, kalau air muda itu datangnya dari pasir yang telah disiram sore. Besok pagi kan masih di bak. Kita siram dengan air laut. Nah, keluarlah dia air muda. Kenapa itu disebut air muda? Karena pH-nya lebih asin dari air laut. Karena air tua itu masih ada di pasir. Setelah penyiraman namanya nyosor itu, sorenya itu udah keluar air tua. Air tuanya itu besok pagi baru pindah di penjemuran. Itu namanya mulangin. Alat jemur kebuka semua, kita ukur airnya berapa banyak air, berapa harus kita buka. Setelah penjemuran, pengkristalan 1 hari, kalau udah panasnya bagus, sekitar jam 5 udah panen. Kalau panen, kenapa basah? Kan? Karena di penjemuran tuh nggak sampai kering dia, masih ada airnya. 50% masih ada airnya. Kalau sampai kering kita panen, rasa garam akan berubah ya. Agak pahit. Karena limbahnya itu semua jadi garam. Makanya harus ada air paling tidak 50%. Nah, sekali lagi ada proses pengeringan. Itu besok paginya. Sore kita panen, besok pagi kita khusus mengeringkan. Kenapa harus dikeringkan? Kadar air supaya rendah. Karena permintaan mendadak kan, harus cepat. Misalnya dia minta 1 minggu, harus kita keringkan paling tidak 1 hari. Kalau panasnya bagus sudah kering ya. Itu proses sambil membersihkan. Mungkin untuk harga berapa nih Pak? Nah, kalau harga beda-beda. Untuk pasar lokal dia pakai takaran. Lalu keluar lokal kali lah keluar. Untuk pariwisata itu ada 15.000 masing-masing dia punya pembeli kan. Mujur nasibnya dia ada 20.000. Itu tergantung kualitas barang kan. Kalau kita kan, kalau pembeli itu kan pasti kualitas yang kita. Kalau suka duka selama menjadi petani garam, Nah, suka dukanya ini perlu ini ketahui. Sukanya apa? Di musim panen kita bisa menjual hasil produksi kita. Suka kenapa? Bisa kita untuk menghidupi keluarga. Dukanya apa? Di musim hujan paceklik itu sama sekali tidak bisa produksi. Nah, makanya pandai-pandailah atur masukan kan. Apalagi sekarang kan sudah petani garam kita kan sudah tua-tua, tidak terlalu beban lah untuk memikirkan anak-anak kan. Itulah kenyataannya sekarang. Lalu petani garam selama 1 tahun paling banyak dia dapat produksi 6 bulan. Itu pun tidak penuh dia 6 bulan kan. Sekarang ada upacara adat, belum istirahat. Maklum petani kita kan sudah berumur.